Dan saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Amanda Lia dan juru kamera Tri Utomo dari Biro Kompas TV Madiun, Jawa Timur, dan Pia Medina, serta juru kamera Hernawan Mustika dari Biro Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kita ke Madiun terlebih dahulu. Selamat siang Amanda. Ada cerita menarik apa dari Biro Kompas TV Madiun untuk Kompas siang hari ini? Selamat siang Imron dan juga saudara, sejumlah informasi pilihan dari Biro Madiun Jawa Timur untuk cerita Nusantara hari ini, diantaranya adalah para petani cabai di Kabupaten Madiun Jawa Timur resah dengan munculnya hama lalat buah. Lalat buah menyebabkan cabai yang dihinggapi busuk dan rontok hingga menyebabkan petani merugi. Tanaman cabai merah keriting di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur terserang lalat buah. Akibatnya cabai membusuk dan rontok usai dihinggapi serangga lalat buah. Meski tidak seluruhnya terdampak, namun lalat buah cukup meresahkan bagi petani cabai. Pembusukan cabai turut dipercepat dengan turunnya hujan di musim kemarau basah. Untuk meminimalisir serangan lalat buah, petani melakukan penyemprotan cairan insektisida dan memasang perangkap lalat buah dari botol plastik yang diolesi lem. Cabai yang masih dalam kondisi baik dipanen untuk dijual kepada pengepul, sedangkan cabai yang rontok dan kering ditinggalkan begitu saja karena tidak laku dijual. Niki diserang lalat buah niki, banyak yang busuk. Terus udah disemprot tapi masih ada, tapi ya alhamdulillah berkurang. Kalau selain lalat buah apa Bu pemicunya? Apa ya? Atau curah hujan atau gimana? Kadang iya curah hujan terlalu tinggi. Iya, sering itu yang kemarin itu. Jadi ya banyak yang busuk. Kalau ada penurunan ya? Iya, kalau waktu itu banyak yang busuk itu satu pohon ini cuma bisa dipetik 10 cabai ini. Sekarang udah alhamdulillah yang busuk itu paling cuma 2-3, banyak yang sehat semua. Kalau sekali panen bisa sampai berapa saat ini? Yang terakhir ini sampai 33 kilo. Sementara cabai rawit di lokasi ini aman dari serangan hama. Meski begitu, petani berharap bantuan obat-obatan untuk antisipasi hama pengganggu tanaman. Saat ini cabai merah keriting petani dibeli oleh pengepul seharga Rp30.000 per kilogram dan cabai rawit dibeli pengepul Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Mantan pekerja migran asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur sukses memproduksi keripik talas di rumahnya. Produknya ramai dibeli tidak hanya dari pasar lokal, tapi juga para pekerja migran di luar negeri. Rumbiati, mantan tenaga kerja Indonesia asal Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, membuka usaha produksi keripik talas. Usaha kecil produksi keripik talas di rumahnya telah ia rintis sejak tahun 2017. Hasil dari usaha ini untuk menambah penghasilan keluarga. Proses produksi mulai mengupas ubi talas, mengiris, kemudian mencuci hingga menggoreng, dibantu oleh anak dan 1 orang saudaranya. Dalam sekali produksi, ia bisa membuat hingga 50 kg keripik talas dengan sejumlah varian, diantaranya original dan balado sesuai permintaan pemesan. Pesanan kini cukup banyak, terutama dari wilayah Madiun dan sekitarnya. Keripik talas juga sering dipesan kalangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, seperti Hong Kong dan Singapura. Selain dipasarkan melalui event UMKM dan media sosial, keripik talas juga dipasarkan melalui toko online dengan dibanderol Rp10.000 setiap kemasan 100 gram. Ya awalnya dulu ya saya kan ibu rumah tangga, untuk meningkatkan ekonomi keluarga, untuk tambahan biar tambah pemasukan gitu. Ya saya punya inisiatif lah bikin keripik bode ini. Dan ini bahan bakunya kan juga nggak sulit tuh Mas. Ini kan untuk apa itu hasil bumi.
hasil dari pegunungan kan melimpah juga, terus saya kreasi bikin keripik talas. Kalau sebelumnya kerja apa? Sebelumnya saya TKI, Mas. Rasanya yang gurih membuat keripik talas ini cocok untuk cemilan berbagai suasana seperti ketika nongkrong dengan teman maupun acara keluarga. Ini tadi titip temen dari Kebonsari beli keripik talas. Rasanya gurih, enak, dan renyah juga, baik untuk kesehatan. Harganya juga murah. Untuk satu bungkus ini, untuk kemasan ini sekitar 200 gram, ini cuma 10.000 saja. Dari usahanya ini dalam 1 bulan Rumbiati dapat meraup omset sekitar 4-5 juta rupiah. Selain keripik talas, ia juga membuat sambal pecel khas Madiun. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Demikian tadi sejumlah informasi pilihan dari Biro Madiun Jawa Timur untuk cerita Nusantara. Kembali ke Imron di studio. Baik, itu tadi cerita menarik dari Biro Kompas TV Madiun Jawa Timur yang disampaikan oleh Amanda Lia, dan kini saatnya kita akan menuju ke Jember Jawa Timur. Saudara jurnalis Kompas TV Pia Mediana dan juru kamera Hernawan Mustika. Selamat siang Pia, ada cerita menarik apa dari Biro Kompas TV Jember untuk Kompas siang hari ini? Iya, selamat siang Imron dan juga saudara. Ada 2 informasi dari Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, petani buah melon dan semangka di Kabupaten Jember, Jawa Timur memilih tidak panen dan membiarkan tanamannya membusuk. Hal itu dilakukan karena harga melon dan semangka anjlok saat musim panen melimpah. Berikut informasi selengkapnya. 5 hektar lahan tanaman melon dan semangka di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak dipanen dan dibiarkan mati membusuk. Salah satunya tanaman melon dan semangka milik Wahyudi. Ia terpaksa tidak panen karena harga melon dan semangka turun drastis. Harga melon saat ini Rp2.400 dari harga sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Sedangkan harga semangka anjlok menjadi Rp3.000 dari harga Rp9.000 per kilogram. Harga tersebut tidak sebanding dengan biaya tanam dan panen yang mencapai Rp50 juta per hektarnya. Jika memaksa panen, hasil yang didapatkan hanya Rp20 juta. Mau dipanen rencananya kemarin nunggu harga itu Pak, soalnya harganya murah sekali, nggak sesuai sama pemasukannya. Saat ini terpaksa dibiarkan dulu mundur sampai busuk ya. Iya. Berapa saat ini harga per kilo Pak? Sekarang harganya di bawah 3.000, sekitar 2.400. Mungkin di tempat lain bareng dengan panen raya di beberapa daerah kayak di Ungkalan, di daerah selatan, Wuluan, Ambulu, Gumuk Mas. Jadi ini banyak yang tidak dipanen ya? Banyak sekali, ini 1 hektar lebih Mas. Memang dibiarkan nunggu barangkali ada harga kenaikan. Ternyata sampai 1 bulan ini tidak ada. Harga melon dan semangka anjlok karena sejumlah sentra penghasil melon dan semangka di Jember dan sejumlah daerah di Indonesia sedang panen raya sehingga pasokan melimpah. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.